Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Maharani Girsasmita, NIM D600.750. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar kerja praktek PTX di Klaten. Dengan judul, Analisa Pengendalian Kualitas Proses Produksi Komponen Plastik dengan menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC. Gambaran umum perusahaan. Sejarah berdirinya perusahaan. PTX di Klaten didirikan langsung di bawah naungan PT HSI yang notabene berpusat di kota Tangerang, dikarenakan permintaan produk di Jawa Tengah dan DIY yang cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2014 barulah mendapatkan lokasi yang tepat, yaitu di Klaten. Kemudian pembangunan dimulai dari tahun 2015 awal hingga akhir. Kemudian pada 2016 PTX ini memproduksi kalsium karbonat master batch compound atau CaCO3MP dan merupakan penjualan pertama dari PTX. Kemudian di pertengahan tahun 2018 PTX mampu melakukan ekspor pertamanya ke negara Myanmar. Visi dan misi perusahaan. Visi, PTX berkomitmen untuk memasok produk dengan mutu yang baik yang akan menjamin kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan permintaan pelanggan, mengirim tepat waktu, dan meningkatkan kualitas. Misi, untuk dapat mencapai visi tersebut, maka PTX berusaha memenuhi misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi keluhan dari pelanggan dan meningkatkan pengiriman tepat waktu. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Berikut merupakan struktur organisasi dari PTX, dimulai dari direktur utama, manajer pabrik, hingga di bawahnya terdapat beberapa kepala bagian beserta staf dan juga operator. Sistem produksi dan peta proses operasi, dimulai dari incoming atau bahan datang, kemudian dikategorikan ke QC no pass atau QC pass. Apabila masuk ke QC no pass, masuk ke dalam karantina, lalu apabila masuk ke kategori QC pass, maka masuk ke gudang, kemudian ke order, SPK, timbangan aditif, mixing, ekstrusi, cutting, cooling, packing, kemudian dikategorikan lagi di divisi quality control, masuk ke proses QC pass atau QC no pass. Apabila masuk ke QC pass, maka langsung ke staffing. Apabila masuk ke proses QC no pass, maka kembali di karantina. Hasil produksi dan pemasarannya. Berikut merupakan gambar dari kalsium karbonat master batch compound atau CaCO3MP. PTX memproduksi kalsium karbonat master batch compound atau CaCO3MP dengan berbagai grade. Pemasaran yang dilakukan oleh PTX yakni dengan menjual produk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu juga melakukan ekspornya ke Myanmar. Berikut merupakan lokasi pabrik. PTX berlokasi di Desa Belanceran, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Lokasi pabrik ini letaknya sekitar 9,3 km dari pusat kota Klaten dan sekitar 40 km dari kota Yogyakarta. Berikut merupakan layout pabrik dari PTX, di mana area produksi dan juga gudang produksi berada di dalam satu gedung. Kemudian, selain itu terdapat kantor dari karyawan manajemen berada dalam satu gedung dengan area produksi dan juga gudang produksi, sehingga karyawan dari manajemen dapat langsung memantau proses produksi yang ada di area produksi. Identifikasi permasalahan umum dan khusus. Permasalahan umum. Permasalahan umum yang sering terjadi di perusahaan ini adalah pada kerusakan mesin yang terjadi secara mendadak atau tidak diduga sebelumnya, sehingga diperlukan penanganan secara breakdown maintenance. Selain itu, kurangnya kesadaran diri karyawan akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri. Permasalahan khusus. Permasalahan utama ada di divisi quality control, yakni terkait kecacatan produk dengan jenis dispersi mayor, dispersi minor, hingga moisture. Analisis permasalahan khusus. Metode yang digunakan yaitu statistical process control. Metode tersebut untuk mengetahui tingkat ketidaksesuaian dari produk yang dihasilkan pada saat proses produksi hingga dapat menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik. Selain itu juga untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan pengendalian kualitas dengan baik atau belum. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati jumlah produk cacat hingga jenis kecacatan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 semester atau 6 bulan dimulai dari Februari hingga Juli. Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis hasil dari pengendalian kualitas produk berdasarkan sampel dan dianalisis menggunakan peta kendali P atau pengendali proporsi kesalahan. Kedua, menganalisis serta menggambarkan urutan jumlah cacat produk dengan diagram Pareto. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sebab dan akibat dari penyebab utama dari permasalahan dengan menggunakan diagram Fishbone. Pengolahan data dimulai dari membuat checksheet, membuat peta kendali, membuat diagram Pareto, membuat diagram Fishbone, dan terakhir menentukan pemecahan masalah.
Membuat checksheet. Data yang didapatkan berupa data bulan pengambilan produk, grade CAC3MB, jumlah produk cacat, jumlah produksi, jenis kecacatan, serta jumlah kecacatan. Berikut merupakan tabel dari checksheet, yang mana DMN yakni dispersi minor, DMY dispersi mayor, dan moisture atau MST, dengan diperoleh total jumlah kecacatan sebesar 62. Berdasarkan checksheet yang telah dibuat, maka selanjutnya adalah membuat peta kendali P dengan perhitungan sebagai berikut, antara lain proporsi, rata-rata kecacatan produk, upper control line atau UCL, lower control line atau LCL, dan terakhir center line atau CL. Selanjutnya adalah membuat peta kendali. Berdasarkan checksheet yang telah dibuat, maka selanjutnya adalah membuat peta kendali P dengan melakukan perhitungan terkait proporsi, rata-rata kecacatan produk, batas kontrol atas atau UCL, batas kontrol bawah atau LCL, dan juga garis pusat atau CL. Berikut merupakan tabel dan juga peta kendali P yang dibuat dari software Minitab 19. Dapat dilihat di peta kendali P bahwasanya hampir semua sampel berada di luar batas kendali, dikarenakan pada PTX ini sendiri apabila terdapat sampel cacat atau produk cacat, maka dapat diolah kembali atau di-recycle. Sehingga apabila terdapat kecacatan sedikit saja di satu palet, maka satu palet tersebut dianggap cacat semua. Selanjutnya, membuat diagram Pareto. Data yang diolah pada perhitungan untuk membuat diagram Pareto yakni berdasarkan jenis kecacatan, jumlah dari kecacatan, beserta persentase kumulatif. Berikut merupakan diagram Pareto dari jenis kecacatan, yang mana kecacatan tertinggi berada di dispersi minor, kemudian disusul dispersi mayor, dan moisture. Dengan persentase kecacatan, dispersi minor sebesar 48,4%, dispersi mayor sebesar 41,9%, dan moisture sebesar 9,7%. Selanjutnya adalah membuat diagram Fishbone. Diagram Fishbone digunakan untuk mempermudah dalam mencari tahu faktor-faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan kecacatan produk serta akibat yang ditimbulkan. Di antaranya, faktor tersebut ada material, mesin, environment, measurement, dan juga metode. Untuk selanjutnya adalah pemecahan masalah. Berdasarkan penyebab permasalahan serta akibat yang ditimbulkan dari proses produksi dengan analisis diagram Fishbone, maka pemecahan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan 5W+1H sebagai berikut. Yang pertama adalah dispersi minor. Kemudian yang kedua ada dispersi mayor. Dan yang terakhir ada moisture. Berikut merupakan dokumentasi dari dispersi mayor dan minor beserta moisture. Untuk gambar di sisi kiri, yaitu dilingkari dengan warna biru, merupakan gambar atau bentuk dari dispersi minor. Kemudian yang merah merupakan gambar atau bentuk dari dispersi mayor, dan untuk gambar sebelah kanan merupakan gambar dari moisture, yang mana bentuknya seperti bercak-bercak air. Kesimpulan, yang pertama adalah hasil perhitungan dengan data checksheet yang digunakan untuk membuat peta kendali P dengan hasil upper control line atau UCL sebesar 0,9124, center line atau CL sebesar 0,8853, dan lower control line atau LCL sebesar 0,8583. Yang kedua, hasil dari persentase jenis kecacatan diperoleh hasil bahwa jenis kecacatan dispersi minor memiliki persentase sebesar 48,4%, dispersi mayor sebesar 41,9%, dan terakhir moisture sebesar 9,7%. Dan yang terakhir adalah pengidentifikasian dari masalah yang muncul dilihat dari berbagai segi. Di antaranya ada manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Yang pertama adalah untuk menambahkan rambu-rambu K3 terkait jalur evakuasi hingga titik kumpul apabila terjadi suatu mara bahaya. Yang kedua, untuk selalu memperingatkan pekerja akan pentingnya menggunakan masker dan topi untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah pengaplikasian 5R, yakni ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, lebih ditingkatkan agar material bahan tidak tercampur dengan kotoran serta meminimalisir kotoran masuk ke mesin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.